Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo rekan-rekan pejuang CPNS maupun P3K dimanapun kalian berada. Sebelumnya selamat datang di channel Dolphin Brand, di mana channel ini fokus membahas soal-soal seputar SKB, baik di bidang kelautan dan perikanan, kehutanan, pertanian, pekerjaan umum, dan bidang umum lainnya. Nah, pada sesi kali ini khusus kita akan membahas soal SKB CPNS kait tentang formasi analis akuakultur ahli pertama. Nah, biasanya nih yang paling banyak ditanya oleh teman-teman, eh, tipe soalnya seperti apa sih Kak? Soal yang paling banyak keluar itu soal apa aja sih? Terus materi yang dikeluar apa aja? Terus cara ngapalin materinya bagaimana? Nah, tenang, masalah kakak-kakak semua di sini akan kita bahas dan kita jawab di video kali ini. Oke, sebelum itu perkenalkan kakak-kakak semuanya, nama saya Muhammad Soleh. Nah, kakak-kakak bisa manggil saya Kak Soleh, Soleh, Mas Soleh atau apapun. Nah, saya merupakan ex pejuang CPNS tahun 2024 kemarin dan saya juga alumni dari Dolphin Brand. Nah, alhamdulillah saat ini saya uh, bertugas di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo di Provinsi Jambi sebagai analis akuakultur ahli pertama. Tuh. Nah, alhamdulillahnya pada tahun ini saya diberi kesempatan dan kepercayaan oleh manajemen Dolphin Brand untuk membersamai perjuangan teman-teman untuk bisa mencapai impiannya menjadi CPNS ataupun P3K di formasi yang teman-teman impikan. Nah, di mana video ini kita akan membahas nih seputar tipe-tipe soal yang keluar pada saat tes SKB. Nah, ini teman-teman saya sudah ada di dashboard Dolphin Brand. Ini dashboard dari aplikasi kita. Di sini kita akan membahas berbagai macam soal-soal terkhusus dengan soal analis akuakultur. Nah, di sini ada materi dan soal-soal. Nah, kita fokus ke soal-soalnya. Oke, kita buka dulu ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat soal-soalnya ada beberapa paket. Kita akan bahas dulu paket satu, di mana setiap paket ini berisi 30 soal. Yang pastinya soal-soal ini sesuai dengan FR dari soal-soal CPNS maupun P3K tahun-tahun sebelumnya. Nah, oke, tanpa berlama-lama, langsung kita bahas ke paket soal yang pertama. Namun sebelum itu, aku pengen minta teman-teman untuk fokus. Fokus lebih dahulu, singkirkan apapun yang mendistract atau mengganggu teman-teman. Kenapa? Karena kita, SKB ini adalah titik terakhir kita, perjuangan terakhir kita untuk bisa lolos di CPNS maupun P3K. Oleh karena itu, teman-teman, saya harap fokus, jangan di skip videonya, karena kalau teman-teman skip sedikit pun, sedikit terskip takutnya ada materi yang terlewatkan. Jadi mari kita simak sama-sama, kita fokus dan kita belajar bersama-sama. Oke, nomor 26. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam berupa kecuali. Kembali lagi, tipe soal yang kecuali, berarti yang tidak termasuk. Ingat, dalam menjawab soal, tips-nya cari kata kuncinya. Cari kata kuncinya. Oke, kata kuncinya apa di sini? Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan. Nah, ya, berarti penyelenggaraan perlindungan. Mana sifat yang melindungi, teman-teman? Cari ya. A. Penyediaan sarana dan prasarana. B. Penyediaan sarana. C. Penguatan kelembagaan. D. Mitigasi risiko. E. Fasilitas dan bantuan hukum. Cari yang sifatnya bukan melindungi, soalnya kecuali ya. Nah, jangan kejebak. Jadi, soal ini teman-teman harus hafal apa yang termasuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan ini. Kalau teman-teman lupa satu aja, sulit menjawabnya. Oke, cari jawabannya salah. Sudah? Oke, next. Kita lanjut ke nomor 227. Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat. Nah, ini tipe soalnya ke ini ya, perlindungan masyarakat ya, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemberdayaan nelayan,
pembudidaya ikan, dan petambak garam, kecuali masih sama, tipe soalnya sama. Cari yang salah gitu, kecuali. Kata kuncinya apa di sini? Yang tadi perlindungan, sekarang ya pemberdayaan. Nah, mudah kalau teman-teman udah hafal yang perlindungan, udah hafal yang pemberdayaan. Kuncinya apa? Harus hafal apa bagian-bagian dari pemberdayaan, bagian-bagian dari perlindungan. Ya, tinggal kita eliminasi yang tidak termasuk. Oke, A. Pendidikan dan pelatihan. B. Kemitraan usaha. C. Penyuluhan dan pendampingan. D. Kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi. E. Penyediaan sarana dan prasarana. Oke, sudah. Next, kita lanjut ke soal nomor 28. Hitungan. Ya, analis aquaculture ada juga soal hitung-hitungan, teman-teman. Banyak nggak kayak yang keluar? Lumayan, lumayan. Jadi tipe-tipe soal itu beragam, soal-soal hitungannya. Dan ini, nah, soal hitungan, insya Allah sesuai dengan FR, teman-teman ya. FR yang saya lakukan di SKB kemarin, dan juga ya, teman-teman CPNS lainnya. Kita sudah sesuaikan di dokumen ini. Hmm. Siapkan kertas, kita ngitung. Ikan lele ketika ditebar memiliki rata-rata berat 2,5 gram. Oke, catat 2,5 gram. Dan menunjukkan hari ketiga, bobotnya menjadi 5,5 gram. Dan pada hari ke-10, bobotnya menjadi 15 gram. Berapa rata-rata bobot ikan tersebut? Oke, hitung teman-teman ya. Nih, jadi kalau teman asal-asal mau nebak, angkanya mirip nih. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar hitung. Jangan keliru. Sudah? Oke, next. Oke, oke. Udah nomor. Oke, lanjut teman-teman ya. Nomor 29. Nah, salah satu program yang telah dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh DJPB terkait program pengolahan irigasi tambak dikenal dengan, kembali lagi, teman-teman harus cari kata kunci dari soal ini. Sini program, ya, program yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh DJPB. Nah, DJPB itu apa? DJPB ini Direktorat Jenderal ya, DG-nya Direktorat Jenderal, PB-nya itu Perikanan Budidaya. Jadi di KKP itu ada berbagai macam bagian, bidang-bidangnya gitu. Nah, salah satunya perikanan budidaya ini. Terkait program, nah nih ya teman-teman ya, program pengelolaan irigasi tambak dikenal dengan, kembali lagi, pengetahuan, wawasan teman-teman terkait informasi ini. A. Poklina. B. Koperasi Merah Putih. Lagi hits ya sekarang ya, Koperasi Merah Putih. C. Kampung Perikanan Budidaya. D. Kitab. Apa itu kitab tuh? E. MFS. Istilah-istilah baru ya teman-teman ya. Silakan dijawab terlebih dahulu. Kita bahas. Oke, ayo Polina itu apa? Sudah. Oke, next kita lanjut soal terakhir. Uh, Membahas juga ya. 30 dalam program pengelolaan irigasi tambak partisipatif atau PITAP. Nah, ini ada opsinya di nomor 29 tadi ya teman-teman ya. Jangan ganti opsi jawaban, tetap itu. Terdapat kelompok yang terdiri dari 20 orang yang disebut dengan apa? Bagian dari Pitap yang terdapat 20 orang. Disebut apa? A. Pok Paswas. B. Pok Lina. C. Pok Dakan. D. Pok Laksar. E. Kugar. Setelah baru ya. Teman-teman baru dengar. Mungkin kalau teman-teman baca, sudah baca-baca buku tentang perikanan, Permen KP, insya Allah tahu. Mungkin ada beberapa yang tahu. Dan namun kebanyakan baru dengar ya istilah-istilah ini. Nanti kita bahas di pembahasan apa pengertian dari Pok Mawas, Pok Lina, Pok Dakan, Pok Laksar, sampai Kugar. Oke, dijawab terlebih dahulu. Oke, sudah teman-teman. Nah,
Ini Dolphin teman-teman ya, kita sampai 30 soal setiap paket soal gitu. Jadi kalau sudah soal nomor 30 itu teman-teman bisa langsung selesaikan. Nah ini Dolphin Brain ini juga merancang aplikasi sebisa mungkin mirip dengan SKB gitu. Soal apa? Monitor-monitor di SKB. Nah, saat pengerjaan soal-soal SKB itu mirip teman-teman seperti ini. Ada soal nomor satu gitu. Ada kotak-kotaknya gitu. Ya kurang lebih mirip seperti ini. Jadi sebisa mungkin Dolphin mendesain uh, aplikasi untuk teman-teman benar-benar menjawab soal SKB gitu. Sehingga pada saat teman-teman yang baru ikut SKB ini, teman-teman tidak kaget gitu. Oh, agak mirip nih dengan Dolphin. Tipe-tipe tata letaknya, tipe-tipe penggunaan soalnya gitu. Nah, kan? Jadi secara tidak langsung teman-teman juga punya gambaran bahwa nanti SKB itu penggunaan apa ya? Dashboard ya, dashboardnya ini itu soal-soalnya seperti ini gitu, ada kotak-kotaknya. Dan di bagian akhir ada selesaikan. Dan sebelum menyelesaikan teman-teman juga bisa mengkoreksi gitu. Mana jawaban yang ragu gitu kan. Nah, kurang lebih mirip teman-teman seperti ini. Jadi Dolphin Blade juga sudah mendesain semirip mungkin dengan keadaan teman-teman di SKB nanti. Tinggal teman-teman tidak kaget. Oke, sudah. Next kita lanjut ke pembahasan. Jadi itu skip aja Kak dari Kak yang tadi itu. Oke dah, Silakan mulai nggak lagi mulai nih. lagi ya kak ya, lanjut lagi kak. Oke, oke baik. Bismillah. Nah, oke teman-teman gimana? Soalnya lebih hot lagi ya, lebih menantang lagi ya. Semakin banyak part, semakin banyak pengetahuan teman-teman. Oke, ini part yang keenam ya. Kita udah jawab soal dari soal nomor lanjutan dari part 5 kemarin. Lanjutan dari soal nomor 21 sampai 25 dan sekarang kita bahas soal nomor 6 sampai nomor 30. Oke. Nah, langsung saja enjoy teman-teman. Kita mulai. Nomor 26, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam berupa kecuali. Lagi-lagi soal kecuali. Jadi jawaban yang bukan. Nah, di sini jawaban yang bukan adalah C. Nah, kelihatannya sama kan? Perlindungan, penjagaan sarana, mitigasi, fasilitas, hukum, penguatan kelembagaan. Sama kan? Nah, tapi kalau teman-teman paham, sudah baca materinya, teman-teman bakal mudah menjawab ini. Dan ingat kata kuncinya di sini adalah perlindungan. Nah, jadi partisipasi masyarakat itu selain perlindungan itu juga ada pemberdayaan. Ya, juga ada pemberdayaan dan perlindungan, pemberdayaan itu masuk dari kegiatan partisipasi masyarakat. Nah, penguatan kelembagaan termasuk ke dalam upaya pemberdayaan. Nah, bukan termasuk upaya perlindungan. Nah, ini terdapat di Permen KP. Kita lihat ya teman-teman ya, Permen KP-nya. Hmm, nah, ini ya, Permen KP nomor 3 tahun 2019. Nah, ini teman-teman, Permen KP nomor 3 nomor 19. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan, nelayan, pembudidayaan ikan, dan tambak. Gitu. Perlindungan dan pemberdayaan. Nah, kita cari. Nah, ini seperti yang saya bilang di part-part sebelumnya ya. Cari kata kuncinya. Kalau menghafal itu cari kata kuncinya. Perlindungan. Kalau di sini, teman-teman, pelindungan itu untuk membantu. Nah, pemberdayaan itu untuk meningkatkan kemampuan. Jadi beda ya substansinya. Perlindungan dia untuk membantu. Atau nelayan, pembudidaya, hingga petambak garam. Sedangkan pemberdayaan itu dia lebih ke meningkatkan kemampuan atau skill agar usahanya itu menjadi lebih baik. Nah, bagian-bagiannya apa kita lihat nih di sini. Tuh ya, partisipasi masyarakat, perlindungan, pemberdayaan, penyusunan rencana, pendanaan dan pembiayaan, dan pengawasan. Nah, nah, nih, perlindungan di pasal 6, teman-teman. Penyediaan prasarana masuk, penyediaan sarana, pengupayaan keberlanjutan usaha, mitigasi risiko, keamanan dan keselamatan, serta fasilitas hukum dan bantuan. Bersifat melindungi kan? Nah, sedangkan di opsi tadi, penguatan kelembagaan.
itu masuk kelembagaan. Berarti pemberdayaan, skill kan, skill dari usaha tersebut, adanya kelembagaan gitu. Nah, jadi jelas ya di Permen KP-nya tadi, eh, yang termasuk ini ada 4 ini ya, kecuali yang C. Oke, lanjut. Lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 27. Masih berhubungan. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam berupa kecuali. Jangan ada yang ganti. Jangan ada yang ganti. Jawabannya E. Penyediaan sarana dan prasarana. Karena ini termasuk perlindungan dari usaha ya. Nah, sedangkan ini termasuk dari pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan, mitra usaha, penyuluh, ya kan? Penyuluh dan pendampingan untuk meningkatkan skill mereka tuh. Kemudian akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Nah, intinya menjawab soal-soal seperti ini, teman-teman ingat kata kuncinya tadi. Kalau perlindungan tadi yaitu untuk apa tadi? Perlindungan, kita cek dulu untuk perlindungan. Nah, ini dia. Perlindungan untuk membantu sifatnya, membantu sedangkan pemberdayaan itu untuk meningkatkan kemampuan atau skill. Oke, jadi tipe-tipe soal seperti ini teman-teman bisa analisis gitu. Oke, oke jangan kebalik ya, ada yang kebalik. Kalau kebalik berarti salah semua nih. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 28. Hitung-hitungan. Hitung-hitungan teman-teman ya. Oke, ada yang benar jawabannya. Jawabannya itu yang B teman-teman ya. Jadi jawab soal-soal ini saat hitung-hitung teman-teman. Tipsnya itu teman-teman baca. Ikan lele ketika ditebar memiliki rata-rata bobot 20 kilogram. Menulis rata-rata bobot sama dengan 25 kilogram. Hari ketiga teman tulis sama dengan 55 gram. Gram ya, mohon maaf. Dan pada hari ke-10 teman catat 10 15 gram. Ditanya rata-rata bobot ikan adalah, jadi jangan teman-teman baca dulu baru teman-teman analisis, teman-teman kerja 2 kali, jadi baca langsung tulis gitu. Nah, jawabannya 125 gram. Nah, mungkin ini pembahasan kurang jelas ya teman-teman ya, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Ini lengkap teman-teman ya. Nah, ini kita lihat biar, nah, ini teman-temannya soal tadi. Diketahui kan tadi bobot, rata-rata bobot ya, bobot awal, bobot akhir dikurang bobot awal dibagi waktu, tinggal kita catat bobot bobot akhirnya tadi berapa tuh, bobot akhirnya 15 gram ya kan. Nah, bobot awalnya itu 2,5 kilogram. Nah, teman-teman kadang memang soal-soal SKB itu dia menjebak, dibuatnya lah hari ketiga ini bisa diabaikan gitu kan. Ingat rumusnya tadi kan, untuk mengetahui rata-rata bobot akhir dikurang bobot awal dibagi waktu gitu kan. Nah, jadi kalau ada yang hari tengah-tengah, ya sudah abaikan aja. Itu biasa soal-soal itu untuk memecah fokus teman-teman gitu. Dan pada hari ke-10, berarti dibagi waktunya itu 10 hari kan. Up. Nah, jadi 15 dikurang 2,5 itu sama dengan 12,5 dibagi 10. Jadi bobot rata-ratanya dalam 10 hari itu 1,25 gram. Oke, paham ya? Mungkin kalau teman-teman yang dari budidaya, udah makanan sehari-hari nih, masih easy ya kan, masih gampang. Nah, namun uh, soal soal hitungan budidaya itu tidak sepenuhnya seperti ini. Ada lagi soal-soal hitungan yang lainnya, yang menghitung FCR bahkan lebih sulit dari hitungin. Kenapa ini lebih mudah? Karena ini baru paket satu teman-teman. Jadi kita enjoy. Yang awal-awal kita kasih mudah dulu. Nah, untuk yang melihat soal-soal sesungguhnya yang sesulit dan bahkan soal asli yang keluar di SKB 2024 kemarin itu ada di paket soal selanjutnya. Jadi teman-teman bisa lihat nanti kalau sudah berlangganan ya, berlangganan di paket Dolphin gitu. Nah, jadi sengaja di paket pertama ini kita free untuk teman-teman menjadi gambaran buat teman-teman bagaimana soal-soalnya. Dan di budidaya itu ada juga soal hitung-hitungan. Salah satunya seperti ini. Ini contoh masih mudah, teman-teman. Ada masuk ini ada, tapi angkanya mungkin lebih
tidak sesederhana ini gitu, oke? Saya sengaja buat sederhana biar teman-teman bisa lebih memahami. Paham ya teman-teman ya? Dapat satu rumus. Lanjut kita terakhir nomor 29. Nomor 29. Nah, salah satu program yang dijalankan kementerian wawasan. So, nih soal wawasan lagi. Nggak ada di Permen KP nih. Sulit mencarinya. Ini wawasan kita ya teman-teman ya. Yang dijalani Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh DJPB. Nah, apa DJPB? Kalau teman-teman ikutin, tahu pasti artinya. DJ ya kan? DJ itu Direktorat Jenderal, betul. PB-nya apa? Iya, betul. Perikanan Budidaya. Oke? Jadi kalau teman-teman yang udah ikut part-part sebelumnya, tahulah arti dari DJPB atau DJPB ya kan. Nah, terkait program pengelolaan irigasi tambak dikenal dengan jawabannya adalah PITAP ya teman-teman ya. Nah, ini pengetahuan buat teman-teman. Nah, ini soal-soal ini masuk teman-teman, masuk bukan dapatnya di SKB 2024 bukan, tapi di SKB terdahulu tuh di tahun-tahun sebelumnya ini PITAP ini masuk teman-teman. Nah, bahkan dokumen blend ini tidak hanya mengambil dari RSKB 2024, tapi yang terdahulu-terdahulu kita rangkum lagi teman-teman, yang kita sesuaikan dengan soal-soal yang keluar gitu, sehingga lebih valid gitu, TVR-nya lebih lebih valid buat teman-teman untuk pelajari. Ya kira-kira seperti inilah soal-soal yang keluar. PITAP ini masuk gitu. Apa itu PITAP? Nah, PITAP ini adalah singkatan dari Program Irigasi Tambak Partisipatif, yaitu salah satu program dijalankan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau DJPB, KKP, Kelautan Perikanan, untuk memperbaiki dan mengelola jaringan irigasi tambak secara partisipatif. Ini biasanya pada udang, teman-teman ya, tambak partisipatif itu pada udang. Nah, terus pelinanya apa? Nah, pelina tuh eh, bagian dari PITAP, teman-teman. Nah, jadi Poklina ini kelompok, poknya itu kelompok, kelompok pengelola irigasi perikanan gitu ya. Jadi Poklina. Nah, terus Koperasi Merah Putih baru ya, yang baru-baru ini, yang program Presiden Prabowo gitu ya. Jangan terkecoh teman-teman, mentang-mentang dengarnya program Prabowo, teman-teman jawab Koperasi Merah Putih, ini kan jelas salah. Terus ada Kampung Perikanan Budidaya. Nah, ini juga program dari KKP, di mana sentra budidaya itu dibuatkan Kampung Perikanan Budidaya gitu. Nah, di mungkin di Pemda teman-teman atau kementerian ataupun Pemprov yang teman-teman lamar itu ada program Kampung Perikanan Budidaya. Nah, jadi teman-teman pada saat masuk sana teman-teman tahu. Nah, jadi perikanan kampung perikanan budidaya itu di sana usahanya kebanyakan budidaya. Di Pemda saya ada satu kampung perikanan budidaya. Nah, itu tugas kita analis aquaculture untuk mengetahui itu. MFS ini itu lebih ke mangrove, pengolahan mangrove. Gimana ya? Oke, lanjut. Soal terakhir, wawasan ya. Soal nomor 30. Tum, tum. Nah, dalam program pengelolaan irigasi tambak bersifat PITAP, PITAP, terdapat kelompok yang terdiri dari 20 orang yang disebut dengan, nah barusan kita bahas tadi ya nggak? Kita bahas tadi. Nah, jawabannya yang itu benar adalah Poklina. Nah, jadi Poklina ini itu bagian dari PITAP. PITAP itu programnya, Poklina itu masyarakat atau orang yang menjalankan program tersebut. Itu dia terdiri dari 20 orang. Poklina itu tadi ini apa? Kelompok pengelola irigasi perikanan, ya kan? Nah, ini apa nih? Pokmaswas, Pokdakan, Poklaksar, Pugar. Nah, Pokmaswas itu kelompok masyarakat pengawas. Nah, biasanya ini di perikanan tangkap, teman-teman ya. Perikanan tangkap biasanya kan jadi masyarakat itu dilibat, melihat bahwa bagaimana penangkapan ikan di sana, apakah sesuai dengan prosedur. Kan ada nih penangkapan ikan ebom, ya kan, listrik. Nah, itu peran Pokmaswas untuk mengawasi perairan yang ada di sana. Nah, di Pemda saya itu Pokmaswas ini berperan banget, teman-teman. Kenapa? Karena di Pemda ini masalahnya yaitu tambang emas ilegal, peti, ya, tambang emas. Nah, Pokmaswas inilah untuk mengawasi perairan mereka, untuk supaya orang-orang ilegal itu nggak nggak merusak perairan mereka. Itulah intinya. Dia mengawasi perairan yang ada di lingkungannya, gitu. Oh, ini jelas. Jadi Pokdakan, wah ini akrab nih bagi kita analis aquaculture. Ini kelompok pembudidaya ikan. Nah, jadi ini Pokdakan ini termasuk pelaku
pendukung ya, pelaku pendukung dari usaha budidaya peternakan. Terus pok pok apalagi nih, banyak pok-pok ya kan, pok laksar, pengelompok kelompok pengolahan dan pemasaran ya, pemasaran pengolahan ikan dan pemasaran ikan. Nah, Pugar ini itu untuk pergaraman, itu kelompok usaha garam rakyat. Oke, dapat ya teman-teman ya pengertian-pengertian ini. Nah, oke, sudah 5 soal teman-teman. Nah, mungkin terakhir nih aku pengen ngasih tips ke teman-teman ya. Wis, tips lagi ya kan. Sengaja nih tips di akhir-akhir gitu kan biar teman-teman fokus gitu. Tips teman-teman untuk mencari peraturan-peraturan menteri gitu. Nah, teman-teman bisa misalnya nih, bisa ngecek peraturan menteri. Nah, itu teman-teman bisa cari di ini, di JDAI. Misalnya teman-teman ingin mencari peraturan menteri nomor 31 tahun 2024, ya kan? Kita klik di sini nih. Ups. Nah, misalnya teman-teman ingin mencari ya peraturan menteri Permen KP, nomor 31 tahun 2024 search. Nah, ini ada beberapa web teman-teman. Buka web di web perikanan ini. Teman-teman buka, ya kan? Buka. Nah, sini keluar teman-teman jenis peraturannya, peraturan Menteri Kelautan, nomornya, tahun terbitnya, judulnya. Dan yang paling penting teman-teman lihat, lihat apa? Masa berlakunya, statusnya, apakah masih berlaku atau tidak. Kadang ada teman-teman dapat sumber ternyata permen KP-nya itu tidak berlaku gitu. Kalau berlaku tinggal teman-teman klik unduh gitu ya kan. Nah, tinggal klik unduh. Udah kan? Nah, ada permen KP. Nah, pada saat teman-teman klik, dapat nih info permen KP tentang ini, tentang pembenihan ikan, ya kan? Nah, misalnya teman-teman dapat info nih, permen KP tentang pembenihan ikan. Mana nih ya? Nah, itu ada permen KP nomor 35 tahun 2016. Teman-teman search, klik muncul, ya kan? Nomor 35 tahun 2016. Teman-teman lihat, ternyata tidak berlaku. Berarti ini jangan teman-teman download. Terus gimana dong? Nah, biasanya tidak berlaku berarti diganti dengan peraturan baru. Gimana kita mengetahui peraturan terbarunya? Teman-teman tinggal lihat di keterangan. Dicabut oleh Peraturan Menteri Kelautan Nomor 21 Tahun 2024. Nah, ini baru. Nah, tinggal teman-teman klik, maka diarahkan ke ke apa? Ke peraturan menteri terbarunya. Itu berlaku. Baru teman-teman download. Nah, jadi teman-teman gitu. Nah, teman-teman ingin mencari permen KP apa aja isi-isinya, bagaimana cara mendownloadnya, terus bagaimana kalau permen KP itu berlaku tidak berlaku, kalau tidak berlaku bagaimana cari yang berlakunya, nih sudah kita jelasin di sini. Namun balik lagi, kalau di Dolphin Brand teman-teman nggak usah capek-capek lagi mencari permen KP ini. Jelas kita punya semuanya. Kita update materinya mulai dari permen KP terbaru. Nih, teman-teman bisa lihat mulai dari sini, ini permen KP kita, ini jelas sudah yang terbaru. Dari sertifikasi-sertifikasi, teman-teman bisa lihat di permen KP. Nah, ini sudah terupdate dari Lovin Brand gitu. Mana yang otomatis kita update, teman-teman. Pak, kalau pembaruannya tahun 2026, kita update yang terbaru, bakal kita ganti permen KP lama, makanya kita buang. Jadi teman-teman tidak akan mempelajari permen KP yang tidak berlaku. Jadi jelas, jadi teman-teman nggak usah repot-repot lagi. Kita sudah materi kita sudah terkhusus tentang permen KP dan materi-materi lainnya kita sudah ada gitu, sudah terupdate dan terbaru gitu. Oke, nah, mungkin cukup ya teman-teman ya. Cukup mana nih tadi? Cukup pembahasan kita kali ini. Alhamdulillah. Kita sudah bahas satu paket soal teman-teman ya, mulai dari part 1 sampai ke part terakhir part 6. Nah, itu soal nomor 1 sampai soal nomor 30 telah kita bahas bersama-sama. Kira-kira seperti itulah teman-teman gambaran soal SKB CPNS yang akan datang. Kurang lebih mirip seperti itu secara soal-soalnya yang bersifat teknis, materinya pun berasal dari Permen KP dan materi-materi wawasan lainnya, ada materi hitung-hitungnya juga gitu. Nah, dan ini baru satu soal, teman-teman. Satu soal aja David sudah sedetail ini ya kan, asik, sudah sedetail ini. Nah, teman-teman bisa
lihat lagi paket-paket soal berikutnya. Nah, itu bakal lebih detail, bakal lebih bahas dan bakal lebih fair lah, bakal lebih cocok dengan FR-FR. Kenapa? Karena saya mengalami teman-teman, saya pelaku, saya sudah melakukan tes SKB, dan pastinya dong saya SKB saya tanya-tanya teman-teman saya soal-soalnya seperti apa gitu kan. Nah, kebetulan apa soal yang saya dapatkan, saya cantumkan ke sini, apa soal-soal yang teman-teman saya dapatkan, saya cantumkan juga di sini, dan apa soal-soal yang dari kakak-kakak terdahulu, dari kakak-kakak PNS yang terdahulu, itu juga masuk di soal Dolphin Brand. Dan ini baru paket soal satu. Soal-soal berikutnya otomatis lebih beragam dan lebih hot lagi. Nah, jadi teman-teman semangat terus belajarnya. Ingat, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Persiapan SKB teman-teman, paling ya mentok-mentok 3 bulan paling lama. 3 bulan tapi hasilnya seumur hidup bisa teman-teman rasakan. Oke, mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya selama penyampaian ini saya mohon maaf. Semoga kita semua yang berjuang bersama-sama di sini bisa mencapai impian kita, bisa duduk di formasi yang kita impikan, dan bisa menjadi aparatur sipil negara ke depannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin cukup dari saya. Uh, Kurang lebih saya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.